Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam ya, untuk sama-sama melaksanakan perkuliahan interaksi manusia dan komputer pertemuan kelima secara daring. Salawat bering salam juga tidak lupa kita ajarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gerbang jahiliyah ke gerbang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baiklah, Anda semua, pada pertemuan kelima mata kuliah IMK ini kita akan membahas tentang desain berdaya guna tinggi. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas apa itu interface ya, apa itu desain tatap muka. Nah, setelah mengetahui desain tatap muka atau desain interface, maka kita akan masuk ke pembahasan tentang desain berdaya guna tinggi. Artinya apa? Artinya desain yang kita buat itu harus memiliki daya guna yang tinggi, ya, berguna bagi user. Ya. Karena inti dari aplikasi maupun alat yang kita buat tentu saja adalah berguna bagi user. Ya. Karena kalau tidak berguna berarti useless, tidak ada gunanya. Ya. Nah, jadi bagaimana kita mendesain baik itu software maupun hardware yang berdaya guna tinggi, yang memiliki kegunaan, yang memiliki tinggi ya, besar ya, bisa meringankan pekerjaan, bisa memudahkan pekerjaan, bisa mempercepat pekerjaan. Nah, jadi itu semua bisa dilakukan kalau desain yang kita buat itu berdaya guna tinggi. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan kelima ini. Baik, kita mulai dari daya guna suatu sistem merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena daya guna merupakan kelayak pakaian suatu produk oleh konsumen. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa daya guna sistem merupakan sesuatu yang penting karena kelayakan pakai suatu produk oleh konsumen tergantung daya gunanya. Kalau dia tidak memiliki daya guna, berarti tidak layak pakai. Ya, user atau konsumen tidak akan menggunakannya. Oleh karena itu, kita harus membuat suatu sistem, suatu aplikasi, maupun suatu alat yang berdaya guna. Rekayasa perangkat lunak merupakan disiplin ilmu yang digunakan untuk memahami proses desain atau siklus hidup sistem. Ya, desain perangkat lunak adalah suatu proses interaktif yang harus melalui persyaratan yang disematkan dalam bentuk cetak biru. Jadi, apa hubungannya dengan RPL atau rekayasa perangkat lunak? Ya, Anda juga nanti akan ketemu dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di dalam mendesain suatu interface, ya, dalam mendesain suatu interaksi manusia dan komputer, maka kita perlu adanya suatu disiplin ilmu dalam perancangan. Nah, salah satu disiplin ilmu dalam perancangan adalah disiplin ilmu rekayasa perangkat lunak. Karena dari rekayasa perangkat lunak inilah kita akan diajarkan bagaimana cara mendesain atau cara melakukan pengembangan sistem ya dari suatu aplikasi maupun suatu alat yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk cetak biru atau blueprint ya. Cetak biru nantinya akan menggambarkan suatu pandangan menyeluruh dari perangkat lunak yang akan dibangun, meliputi proses desain pada tingkat abstraksi yang tinggi yang dapat ditelusuri sampai data spesifik, fungsional, dan lainnya. Nah, tujuan dari desain IMK adalah suatu teknik yang andal untuk rancangan yang menghasilkan suatu sistem yang dapat dipakai. Ya, jadi intinya kita dalam IMK ini akan merancang suatu sistem, akan merancang suatu alat ya yang dapat dipakai, yang berdaya guna tinggi. Nah, untuk membuat desain yang berdaya guna tinggi, kita harus mengikuti langkah-langkah di rekayasa perangkat lunak. Ada beberapa nanti model ya dari rekayasa perangkat lunak yang bisa kita gunakan ya. Ini ada sedikit hubungannya dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, kita masuk dulu ke dalam siklus hidup software ya. Pada dasarnya siklus hidup perangkat lunak atau software merupakan suatu proses desain atas program yang akan dibangun untuk mendapatkan hasil yang dapat didaya gunakan. Model-model desain perangkat lunak adalah sebagai berikut. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa
di disiplin ilmu rekayasa perangkat lunak itu ada beberapa model desain perangkat lunak yang bisa kita gunakan. Ya, yang pertama model air terjun atau waterfall, ada model evaluasi proses software, ada model RED ya, Rapid Application Development ya, ada juga model prototype yang banyak digunakan. Nah, ini tidak saya jelaskan kenapa, karena ini saya rasa di mata kuliah rekayasa perangkat lunak maupun di mata kuliah analisa perancangan sistem informasi sudah dibahas model-model ini ya. 4 model dalam perancangan perangkat lunak. Nah, berikutnya bagaimana kita mengatur desain ya, aturan dalam mendesain. Ya, aturan dalam mendesain ya. Aturan desain menyarankan bagaimana meningkatkan daya guna dengan aturan. Misalnya authority ya, apa selalu diikuti atau hanya sebagai saran. Atau generality, aturan yang digunakan untuk banyak situasi atau hanya kasus tertentu. Jadi aturan desainnya itu bisa berbentuk authority, bisa berbentuk generality. Ya, kalau authority itu adalah apakah yang kita buat itu akan selalu diikuti oleh orang gitu. Ya. Sedangkan kalau generality adalah apakah yang kita buat itu bisa masuk ke dalam semua situasi, dalam semua keadaan gitu. Ya. Sini saya sudah buatkan sedikit gambarnya ya, untuk authority dan untuk generality ya. Nah, lalu untuk masih dalam aturan desain ya, ada dua bagian aturan desain yang ada dua bagian aturan desain. Yang pertama ada bagian standar ya. Kalau desain standar itu adalah standar satu desain selalu ditentukan oleh organisasi nasional atau internasional seperti ISO untuk memastikan pemenuhan syarat tertentu. Jadi ketika kita mendesain suatu aplikasi pasti ada standarnya. Kita mengikuti standar mana? Ya, biasanya dalam sebuah industri standar-standar itu ditentukan oleh sebuah ISO, ya, pengakuan dari ISO. Ya. Lalu standar memerlukan teori mendasar dan secara pelan mengubah teknologi. Ya, standar perangkat keras berdasarkan pada faktor fisiologi atau ergonomi, sedangkan standar perangkat lunak berdasarkan pada faktor psikologi dan teori kognitif. Jadi, ketika kita membuat desain, ya, desain perangkat keras berarti harus mengikuti faktor-faktor fisiologi dan ergonomi. Kemarin sudah kita bahas ya, ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kelayakan suatu produk terhadap manusia gitu ya. Nah, sedangkan standar perangkat lunak berdasarkan pada faktor psikologi dan teori kognitif. Nah, perangkat keras lebih umum digunakan dan memiliki harga yang mahal serta sulit untuk diubah, sedangkan perangkat lunak sebaliknya. Nah, daya guna berupa efektivitas, ketelitian, dan kelengkapan di mana user mencapai suatu tujuan. Lalu efisiensi, sumber daya yang berhubungan dengan ketelitian dan kelengkapan untuk mencapai suatu tujuan. Kepuasan, kenyamanan dan kepuasan dalam suatu pemakaian tertentu. Jadi ukuran dari daya guna itu adalah efektif, efisien, dan kepuasan. Nah, baru kalau memenuhi efektivitas, memenuhi efisiensi, memenuhi kepuasan pelanggan, user, berarti interface yang kita buat sudah memiliki daya guna. Ya. Lalu yang kedua berdasarkan guideline atau garis pedoman atau panduan. Ya. Ini lebih bersifat saran dan umum berupa buku teks dan laporan garis pedoman. Ya, abstrak dari garis pedoman dapat digunakan selama aktivitas awal siklus, sedangkan detail garis pedoman digunakan pada siklus lebih lanjut. Pemahaman pembenaran garis pedoman akan membantu penyelesaian konflik yang terjadi. Jadi seperti gambar di sini ya, saya sudah buatkan. Jadi kalau secara generality itu lebih ke guidelines ya, panduan. Tapi secara authority itu lebih ke standar ya, standarnya. Oke. Jadi intinya apa? Intinya desain yang kita buat itu akan memiliki daya guna apabila dia bersifat efektif, efisien, dan memuaskan user atau pelanggan. Ya. Nah, selanjutnya ya, dasar pemikiran desain. Ya, jadi dasar pemikiran desain adalah informasi yang menjelaskan mengapa atau bagaimana sistem komputer bekerja. Ya, jadi dalam mendesain pun harus ada pemikiran dasarnya. Ya, kenapa kita harus mendesain? Gitu.
Nah, kelebihan dari dasar pemikiran desain ini adalah komunikasi melalui siklus hidup, ya, penggunaan kembali pengetahuan desain melintasi produk, pelaksanaan disiplin desain, presentasi argumen untuk nilai yang harus dibayar untuk desain, mengorganisasikan ruang besar desain potensial, menangkap informasi konseptual. Jadi ini adalah kelebihan apabila kita melakukan pemikiran dasar dalam mendesain, ya. Lalu teknik-teknik dasar pemikiran desain, ya, sistem informasi berbasis isu atau issue based information system atau IBIS. Ya, ini salah satu teknik yang digunakan dalam pemikiran dasar sebuah desain. Ya. Apa saja di dalam IBIS itu ada dasar dari banyak riset pemikiran desain, berorientasi proses, struktur hierarki dari isu dengan satu akar, ya. Posisi adalah pemecahan potensial isu, argumen memodifikasi hubungan di antara posisi dan isu, versi grafik dari IBIS adalah GIBIS. Ya, ini beberapa hal mendasar tentang issue based information system dalam mendesain. Lalu ada lagi dasar pemikiran skala psikologis. Kalau tadi adalah secara IBIS, ya. Nah, secara psikologis dalam mendesain itu, ya, kenapa kita perlu? Tentu saja untuk mendukung daur tugas artefak, di mana tugas pengguna dipengaruhi oleh sistem yang mereka gunakan. Bertujuan untuk membuat konsekuensi eksplisit dari desain untuk pengguna. Ya, desainer mengidentifikasi tugas yang didukung sistem. Klaim psikologi sistem dibuat secara eksplisit. Aspek negatif desain dapat digunakan untuk meningkatkan kreasi desain selanjutnya. Jadi ini kalau kita menggunakan pendekatan psikologis. Nah, berikutnya kita akan masuk ke salah satu yang banyak digunakan model dalam perancangan, yaitu model prototype. Ya, pada umumnya desain interface itu menggunakan desain prototype, ya, baik itu software maupun hardware, ya. Bagi Anda mahasiswa sistem komputer, pasti Anda membuat prototype dari alat yang Anda buat. Kita di jurusan sistem informasi pun, ya, bagi yang di jurusan informasi sama, ketika membuat interface aplikasi tentu ada prototipenya, ada contohnya terlebih dahulu, ya. Jadi prototype adalah bentuk evaluasi daya guna dan sekaligus untuk mendapatkan umpan balik yang dilakukan dengan membangun dan mengevaluasi prototype. Jadi ketika kita mendesain, ya, sesuai dengan gambarnya, kita ingin melakukan sebuah desain, ya, maka kita bikin dulu prototipenya. Nah, prototype ini kita evaluasi, sudah betul apa tidak, sudah sesuai juga dengan user, ya, sudah efektifkah, sudah efisienkah, sudah sesuaikah dengan kebutuhan user. Kalau belum, maka dia akan kembali di redesign, dibuat prototype ulang, dibuat prototype baru, dievaluasi lagi, apakah sudah oke, kalau belum di redesign, didesain ulang lagi. Ya, jadi desain awal itu akan diulang-ulang terus sampai dia evaluasinya oke. Nah, jadi kalau sebuah interface sudah oke, maka dilakukan, dijalankan, ya, atau dibuat. Jadi ini model prototype namanya, ya. Jadi kita membuat sesuatu seperti yang sesungguhnya, ya, mirip dari apa yang akan kita buat. Nah, ada beberapa prototipe yang bisa kita gunakan dalam membuat desain interface, ya. Yang pertama ada yang namanya verbal prototype, ya, yaitu deskripsi tekstual dengan aneka pilihan dan hasil. Contohnya seperti ini, ya. Jadi Anda bisa lihat, kita coret-coret, kita buat, ya, bagaimana desain sistem kita, gitu, ya. Di sini ada menu sebelah kiri, di tengah ada input data, di sebelah kanan ada informasi dan lain sebagainya. Ini namanya verbal prototype, ya. Jadi kita buat desainnya seperti ini. Lalu ada yang paper mockup. Nah, kalau paper mockup adalah sketsa screen design dan printout screen. Nah, desain merupakan suatu desain prototype yang dirancang di atas kertas meliputi elemen-elemennya. Langkah pertama adalah membuat sketsa di atas kertas desain dan mengimplementasikannya di komputer dan memberikan printout yang lebih terperinci. Proses ini mengurangi waktu yang digunakan untuk mendesain sistem. Jadi kalau paper mockup biasanya sudah langsung dibuat dengan aplikasi, ya, tapi belum ke coding yang detail, hanya tampilan interface-nya saja. Nah, ya, itu namanya paper mockup. Di tampilan
tatap muka dari interface, ya, tampilan dari interface. Nah, kalau tadi yang verbal prototype itu kan hanya ditulis tangan di sebuah kertas, tapi kalau paper mockup sudah langsung dibuat, misalnya kita desain pakai Visual Basic, kita desain pakai NetBeans, kita desain pakai aplikasi-aplikasi, program-program aplikasi yang bisa membuat desain, ya. Microsoft Visual Studio juga bisa, ya. Lalu ada interaksi sketsa, ya. Nah, jadi kalau ini sketsanya berbentuk gambar-gambar, sama juga ditulis tangan, tapi ada interaksi satu sama lain, ada hubungannya, berbentuk gambar, gitu, ya. Kalau yang nomor 1 tadi kan berbentuk teks semuanya, ya, berbentuk tulisan. Kalau ini bisa berbentuk gambar, tapi ditulis tangan juga, sketsa, ya, sketsa. Nah, lalu ada lagi yang namanya working prototype, ya, prototype skenario kerja. Nah, seperti ini bentuknya, gitu, dibangun. Nah, dari keempat dari keempat prototype yang biasa dibuat, ya, kalau saat ini tentu kebanyakan kita menggunakan paper mockup, ya, karena lebih jelas, ya, lebih bagus dan lebih mudah dipahami oleh user ketika paper mockup dibuat. Nah, itu tentang prototype. Berikutnya kita masuk ke skenario, ya. Jadi skenario itu apa? Skenario itu adalah suatu uraian interaksi manusia dengan mesin yang membantu proses desain terfokus pada keperluan user yang berbeda sehingga dapat digunakan untuk aktivitas desain. Ya, jadi saya sering mengatakan ketika mengajar bahasa pemrograman bahwa ketika kita membuat aplikasi, ya, tentu saja kita tidak hanya memikirkan database-nya, ya, tidak hanya memikirkan interface-nya, tapi juga harus memikirkan skenario program, skenario aplikasi, bagaimana aplikasi itu akan dijalankan, ya. Itu namanya skenario. Kalau tampilan, interface tampilan yang tadi dibahas itu adalah prototype-nya. Tapi kalau skenario ini adalah sama dengan kita membuat film, pasti ada skenario-nya, ada skripnya. Ya, setelah A ketik B, setelah B lakukan C, setelah C lakukan D, gitu. Jadi ada skenario. Ya, sebagai contoh sederhana saja, misalnya Anda membuat program perhitungan, ya, mau menghitung mau menghitung angka, 2 buah angka, misalnya angka pertama dan angka kedua. Nah, dalam aplikasinya, ya, kita bisa membuat skenario, misalnya untuk menjumlahkannya kita tekan tombol, boleh, itu skenario. Atau untuk mengeluarkan hasilnya cukup di enter, boleh, gitu, ya. Lalu misalnya data dipilih, data dihapus, itu tentu ada skenarionya, skenario dalam aplikasi. Ya, itu penting dibuat juga, dipikirkan juga dalam membuat interface, gitu, ya. Setelah kita mengklik menu akan keluar apa, setelah diklik ini keluar apa, gitu, ya. Itu adalah skenario desainnya. Ya. Skenario ini penting juga. Nah, untuk desain antarmuka, ya, gitu, ya. Jadi seorang desainer program selalu berpikir bagaimana membuat suatu interface yang baik agar program yang dibuat bisa berjalan dengan baik dan mudah digunakan. Ya, jadi seorang desainer program pasti akan memikirkan bagaimana sih program itu supaya mudah digunakan. Nah, dalam sejarahnya desain antarmuka itu diawali dengan yang namanya antarmuka berbasis teks. Ya, jadi semuanya berbasis teks. Ya, primitif, ya, masih lama, model lama. Jadi komputer pertama kali diciptakan itu semua berbasis teks. Ya, semua harus diketik, semua dalam bentuk teks. Nah, berikutnya, ya, ada lagi yang namanya antarmuka berbasis grafik, ya, berbasis grafis. Nah, dari mulai inilah muncul aplikasi-aplikasi yang enak untuk dilihat, ya, yang mudah untuk berkomunikasi dengan user, yang lebih user friendly, ya. Dulu ketika belum muncul teknologi interface berbasis grafik, memang sulit orang untuk berkomunikasi dengan komputer, gitu. Tapi dengan adanya ilmu, ya, interface berbasis grafik yang dimotori oleh Windows pada dulu, ya, di awalnya, dengan munculnya sistem operasi Windows, maka muncul
teknik interface berbasis grafik, ya, yaitu suatu aplikasi berbasis grafik biasanya memiliki button, ya, tombol, menu, ya, lalu ada checkbox, ada radio button, single line text box, ya, dan drop down menu gitu ya. Ya seperti yang Anda lihat lah, seperti yang Anda lakukan di lab, ya. Jadi semua sekarang ini kan semua program yang Anda pelajari pasti berbasis grafis, kecuali mungkin program di mata kuliah algoritma dan struktur data. Karena pakai bahasa C dia masih berbasis teks. Tapi selebihnya, ya, Java, Visual Basic, VB.NET, ya, itu semua sudah berbasis grafik. Ya. Nah, itu desain antarmuka yang kedua. Nah, kalau kita berikutnya kita akan masuk ke bagaimana merencanakan proyek aplikasi. Ya, untuk merencanakan proyek aplikasi diperlukan suatu perencanaan agar proyek dapat berjalan dengan sukses. Nah, beberapa hal yang mungkin bisa terjadi bila suatu proyek aplikasi tidak direncanakan. Ya. Jadi kalau Anda membuat aplikasi tanpa perencanaan, beberapa hal yang mungkin terjadi adalah pertama misalnya banyak kode tapi sedikit fitur. Maksudnya kita codingnya panjang gitu ya, tapi fasilitas di hasilnya sedikit gitu. Ya, kita udah ngetik kode script panjang-panjang banyak yang kita buat, butuh waktu, butuh tenaga, tapi hasil fiturnya sedikit. Nah, itu karena tidak ada perencanaan, tidak ada skenario tadi gitu. Ya. Lalu mungkin akan mengakibatkan banyaknya bug atau error. Ya. Banyak waktu yang akan dihabiskan, bahkan mungkin bisa kehilangan fitur. Ya. Nah, oleh karena itu, setiap kita akan membuat aplikasi, membuat proyek aplikasi, tentu harus direncanakan terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu perlu dilakukan berbagai hal untuk mendapatkan program yang baik. Pertama, perencanaan, ide, ya, pengumpulan kebutuhan. Lalu ada testing, pengujian, ada evaluasi, dan kalau sudah jalan, terus tambah fiturnya, ya, terus tambah fitur-fitur yang memungkinkan aplikasi tersebut bisa lebih user friendly, ya, lebih efektif, lebih efisien, dan mudah diterima oleh user, ya. Nah, jadi itu materi kita di pertemuan kelima ini, bagaimana kita membuat desain itu yang berdaya guna tinggi. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Pertama itu adalah ketika kita mendesain harus membuat skenario, ya. Yang kedua, ketika kita melakukan desain interface, kita harus melakukan perencanaan. Ya, kita harus menggunakan salah satu metode di RPL, ya, di rekayasa perangkat lunak untuk membuat proyeknya. Bisa model waterfall, bisa model tadi ya, ada model waterfall, ada model prototype, ada model base tadi ya, base untuk maaf sebentar ya, tadi kita jadi bisa menggunakan sini ya. Jadi bisa menggunakan bagian-bagian yang ada di sini ya, verbal prototype, mockup, ya, interface sketsa. Jadi untuk mendesain sebuah interface yang berdaya guna tinggi, ya, inilah hal-hal yang sudah lakukan gitu ya. Buat dulu prototipenya, lalu buat salah satu metode di RPL ya. Jadi supaya kita bisa mendapatkan interface yang berdaya guna tinggi. Oke. Nah, itu saja saya rasa pertemuan kita di pertemuan kelima. Jangan lupa dibuat tugasnya ya, membuat artikel atau tulisan dari pertemuan 5 ini ya. Tugas paling lambat dikumpul tanggal 28 April 2021. Terima kasih ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, khilafan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.